nanti ada yang nggak sempat ikutan, ada yang terlewat, jadi masih bisa dengerin lagi rekaman pada pagi hari ini. Tapi harapannya semuanya nanti bisa ya menyimak bersama karena ada memang bagian-bagian penting yang harus adik-adik semua nanti akses melalui website. Baik, mungkin boleh Kak kita ke slide materinya Kak. Sambil cerita sambil kita ngintip slide ya Kak ya. Oke. Baik. Nah, di sini saya ingin mengawali dulu tentang sekilas cerita tentang penyelenggaraan pelayanan statistik terpadu dan adanya program pojok statistik BPS. Jadi, eh, sejarahnya kalau di Untan sendiri itu adalah bahwa pojok statistik di Untan eh, ada atau didirikan pada 22 Juli tahun 2022. Nah, di mana pada saat pendirian di situ eh, diawali dengan adanya kuliah umum yang dihadiri oleh salah satu pejabat dari BPS Pusat. Nah, sebenarnya tujuan dari adanya pojok statistik di Untan itu sendiri adalah salah satunya memang perpanjangan tangan dari BPS, di mana kita tahu sendiri bahwa BPS itu adalah pusatnya data di Indonesia gitu ya. Sehingga bagaimana masyarakat itu bisa mengenal data BPS, bisa memanfaatkan dengan baik, serta memberikan kontribusi atau manfaat nyata dalam eh, baik itu perkembangan perekonomian, sosial budaya maupun untuk kemajuan bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, di Untan itu sendiri mungkin tidak banyak yang tahu pojok statistik itu apa, isinya apa dan untuk apa gitu ya. Nah, sehingga di sini adalah tugas dari kita, tugas dari adik-adik agen statistik untuk bisa memperkenalkan lebih lanjut, lebih mendetail tentang apa dan apa ya diikuti oleh agen-agen statistik yang berasal dari prodi statistik. Kemudian di 2022 sampai 2024 itu sendiri pojok statistik Untan belum memiliki tim pengelola khusus sehingga memang dalam hal pembinaan kita hanya mengandalkan dari kegiatan yang ada dari BPS itu sendiri. Nah, eh, karena adanya sebuah kebutuhan yang sangat mendasar dan ternyata memang keberadaan pojok statistik Untan itu sendiri eh, di Monef ya dinilai oleh pusat setiap 1 tahun sekali, maka di bulan Agustus 2024, salah satu hal yang paling mendasar yang dibutuhkan untuk melengkapi Monef itu adalah adanya tim pengelola yang ter-SK-kan oleh pimpinan, dan juga ada di situ dikaji ulang bahwa ketika suatu organisasi atau suatu lembaga akan dibuatkan kepengurusan atau tim pengelolaan, maka seharusnya semestinya sudah ada SK pembentukan pojok statistik itu sendiri. Sehingga per 11 Agustus 2024 eh, muncullah SK pendirian pojok statistik secara resmi yang ditandatangani oleh Pak Rektor. Kemudian juga dibuat ke tim pengelola, di mana tim pengelola di sini adalah beragam, bukan hanya dari dosen-dosen prodi statistik, sehingga secara resmi sekarang pojok statistik sudah punya tim pengelola dan sudah punya SK pendirian. Nah, kemudian karena semuanya memang secepat kilat. Jadi eh, ketika ada Monef dari tanggal 1 sampai 10 Agustus 2024 semua dokumen sudah harus ada sedemikian sehingga dalam proses Monef itu sendiri eh, kita tidak bisa banyak berbuat dan tidak bisa banyak membenahi. Yang jelas kita pada saat itu masih punya agen statistik sehingga kita hanya bisa memaksimalkan dari kinerja adik-adik agen statistik pada saat itu. Nah, kemudian terdapat sedikit kendala di eh, Januari 2025 ya, ketika kami tidak bisa mengadakan agen statistik karena dari
apa Fakultas MIPA atau dari prodi kami sendiri tidak mengadakan apa namanya MPKM agen statistik sedemikian sih akhirnya kami memenuhi kebutuhan agen statistik dari adik-adik program studi statistik yang saat itu sedang mengambil mata kuliah yang namanya tugas khusus sehingga em, selama Januari sampai dengan eh, sebelum ada adik-adik agen batch 6, saya dibantu oleh mahasiswa statistik yang mengambil mata kuliah tugas khusus yang kami peran gandakan sebagai agen stat seperti itu. Nah, sehingga memang benar ketika saya meminta adik-adik di batch 6 ini membuat kepengurusan, kita memang eh, mau muncul dengan wajah baru, dengan semangat baru, dan dengan energi baru, sedemikian sehingga program-program itu bisa bertambah dan bisa lebih terasa kebermanfaatannya bagi eh, baik itu agen statistik sendiri ataupun mahasiswa yang ada di Untan ataupun mungkin pihak-pihak lain yang memang memerlukan keberadaan dari pojok statistik Untan seperti itu. Nah, next slide berikutnya. Oke. Nah, di dalam peran sebagai agen statistik tentunya ada beberapa hal yang harus adik-adik ketahui di sini, di mana kita memiliki di BPS itu yang namanya pelayanan statistik terpadu. Kemarin waktu ada pembekalan di BPS sudah disinggung, sudah dijelaskan ringkas oleh apa oleh pengelola BPS. Nah, di sini akan saya ulas kembali. Mungkin ada yang belum khusyuk mendengarkan atau mungkin ada pendatang baru yang kemarin nggak sempat ikut pembekalan itu sehingga kita mengetahui kembali apa itu yang dimaksud dengan pelayanan statistik terpadu. Jadi konsepnya sebenarnya eh, di pojok statistik itu kita bisa memberikan berbagai macam informasi tentang data. Tapi kalau ada orang yang datang minta diolahkan data, kita tidak bisa memberikan apa pelayanan dengan tarif berbayar seperti itu ya konsepnya. Sehingga memang di sini kita melakukan dengan 0 rupiah gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita bisa berperan baik itu membantu mencari informasi data ataupun memberikan rekomendasi bagaimana cara menganalisis atau membantu dalam menganalisis data, kita bisa melihat pada apa sih yang ada di dalam pelayanan statistik terpadu itu sendiri. Nah, pelayanan statistik terpadu atau kita biasa menyebutkan sebagai PST ini merupakan platform untuk menyediakan informasi dan data statistik secara terintegrasi. Jadi di sini para pengguna bisa mengakses publikasi, mengakses data statistik, melakukan konsultasi, serta juga mengajukan rekomendasi kegiatan statistik melalui satu pintu layanan statistik. Nah, apa aja ragam dari layanan PST yang diberikan. Nah, di sini ada layanan terkait konsultasi statistik, kemudian layanan produk statistik berbayar, kemudian ada perpustakaan serta rekomendasi kegiatan statistik. Di mana kalau konsultasi statistik ini eh, cakupan delegasi transaksi untuk konsultasi terkait data dan informasi statistik provinsi yang bersesuaian. Nah, di sini biasanya respon paling lambat yang diberikan untuk melakukan konsultasi statistik itu adalah 3 hari setelah ada penugasan dari BPS itu sendiri. Nah, adik-adik bisa sambil buka mungkin ya websitenya PST bps.go.id di sini isinya apa aja gitu ya. Nah, kemudian produk statistik berbayar ini juga beragam sebenarnya karena di sini adalah cakupan delegasi transaksi penjualan data ini mikro atau berupa peta digital Wilkerstat untuk transaksi mencakup minimal satu kabupaten pada provinsi yang bersesuaian. Jadi eh, ini pada provinsi masing-masing ya kita bisa mengaksesnya. Nah, kemudian ini juga ada invoice yang invoice itu tagihan pembayaran di mana ini bisa diberikan paling lambat 10 hari kerja setelah adanya penugasan atau pendelegasian. Nah, di sini juga ada yang namanya perpustakaan di mana
Layanannya adalah perpustakaan kunjungan secara langsung. Jadi, pengguna layanan ini akan dilayani maksimal 5 menit setelah mengisi buku tamu. Nah, cakupan perpustakaan online, pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi. Nah, ini untuk perpustakaan online ini ada kaitannya dengan yang waktu hari apa kemarin saya ke Potik ya, kami satu Jumat ke sana, kita mencoba untuk mengisi buku tamu, ternyata kita salah kamar, salah website untuk mengaksesnya. Nanti kita coba masuk ke laman mana supaya kita bisa mengisi login buku tamunya. Saya lanjut dulu. Yang terakhir adalah tentang rekomendasi kegiatan statistik, di mana di sini adalah kita bisa memberikan saran atau masukan BPS kepada instansi pemerintah yang akan menyelenggarakan kegiatan statistik. Hasil pemeriksaan formulir rekomendasi kegiatan statistik sektoral dapat diberikan 14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap dan jelas. Jadi ini adalah secara garis besar yang ada dalam pelayanan statistik terpadu. Mana tahu adik-adik ketika jaga di pojok statistik atau ditugaskan di pelayanan data di BPS ditanya apa pengunjung terkait apa saja pelayanan statistik terpadu yang bisa diberikan oleh BPS. Jadi ini garis besarnya. Next slide. Oke. Oke. Nah, eh, tadi ada perpustakaan, ada penjualan data, kemudian ada konsultasi dan rekomendasi. Ini merupakan layanan utama yang dimiliki oleh PST. Tetapi di PST ini juga ada layanan pendukung. Jadi ada apa web API-nya, kemudian ini sedang dibangun layanan internal BPS terkait apa lab statistiknya, kemudian Transdata layanan instansi. Ini adalah layanan pendukung internal. Nah, PST itu sendiri jam layanannya adalah setiap hari kerja mulai 8.30 sampai 15.30, Senin sampai Kamis, atau Jumat 8.30 sampai 16.00. Nah, sehingga jam layanan pojok statistik sebenarnya kita juga mengacu di sini. Kenapa kalau di pojok statistik kita awal jam 8, nah karena perpustakaan di Untan kita mulai jam 8. Jadi paling tidak kita mengikuti jam layanan yang ada di perpustakaan Untan. Next slide. Belum ganti. Nah, oke. Next, next, next. Baik. Nah, layanan konsultasi statistik apa sih yang bisa kita berikan atau kita lakukan melalui PST ini? Jadi ada konsultasi data statistik. Nah, di mana kalau konsultasi data statistik ini kita bisa memberikan layanan konsultasi seputar hasil dari sensus atau survei yang dilakukan oleh BPS. Jadi bisa kita memberikan layanan konsultasi berupa dengan melihat tabel statistik atau menunjukkan data mikro, peta digital wilayah, atau publikasi-publikasi BPS-nya, kemudian BRS berita resmi statistik yang setiap bulan pasti ada rilisnya dari BPS. Nah, kemudian juga kita bisa memberikan informasi atau konsultasi terkait produk statistik di mana eh, ini merupakan hasil diseminasi dari BPS secara resmi. Yang jelas semuanya ada di dalam website BPS. Nah, kemudian ada konsultasi metadata atau rekomendasi kegiatan statistik. Nah, ini adalah merupakan layanan konsultasi yang disediakan kepada produsen, dalam hal ini produsen data yang dimaksudkan ya. Ini dalam rangka mengajukan rancangan kegiatan statistik yang akan dilaksanakan dan juga membantu dalam menyusun metadata statistik yang sesuai
dalam bentuk format baku. Nah, di sini meliputi adanya metadata kegiatan statistik, indikatornya apa, kemudian variabel apa yang bisa digunakan. Nah, metadata di sini ini penting untuk menggambarkan atau menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan, serta pengelolaan informasi data. Nah, kemudian yang ketiga adalah konsultasi klasifikasi statistik. Nah, di sini adalah layanan konsultasi mengenai kode-kode dan interpretasi klasifikasi statistik. Eh, Meliputi KBLI. Ini adalah kamus besar tentang lapangan usaha. Jadi ada kode-kodenya. Kemudian ada KBJI, Kamus Besar Terkait Jabatan yang ada, kemudian KBKI untuk komoditas, serta klasifikasi desa perkotaan atau perdesaan dan klasifikasi lainnya. Nah, Eh, biasanya kalau kalau yang menggunakan apa KBLI, KBJI, KBKI ini adalah instansi-instansi pemerintah yang dia mau menyelenggarakan survei atau penelitian sehingga dia membutuhkan rekomendasi tentang misalkan terkait survei komoditas produk dan jasa unggulan misalkan itu nama surveinya, maka dia harus melihat bahwa di Kalimantan Barat ini jenis-jenis lapangan usahanya itu apa aja dari berbagai sektor itu apa aja, pengkodeannya apa. Nah, ini kita harus mengacu pada lapangan usaha. Nah, kemudian kayak komoditas, komoditas ini komoditas jasa ini apa aja isinya. Atau komoditas barang dan lainnya ini juga terbagi menjadi apa saja dan bisa dikodekan dengan apa saja. Jadi ini adalah sumber informasi penting dalam eh, melakukan apa eh, identifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam suatu penelitian seperti itu. Nah, jadi tadi konsultasi merupakan jenis layanan umum yang diberikan pada PST dan bersifat gratis. Nah, ini ada kita lakuin gratis. Jadi tidak ada yang namanya berbayar untuk yang konsultasi ini. Next. Nah, kemudian layanan produk statistik yang berbayar itu apa aja gitu. Jadi ternyata ada juga sih yang berbayar, cuma memang ini diatur ya untuk penjualannya gitu ya. Nah, ada publikasi elektronik, ini tersaji dalam bentuk format PDF, tidak ada watermarknya. Nah, eh, ini merupakan perhitungan tarif publikasi elektronik dibuat menjadi sesederhana mungkin di sini ya. Kemudian peta digital ya, hanya digunakan untuk kegiatan statistik dan hanya untuk penyajian data yang dihasilkan oleh BPS. Jadi ada notnya di sini dihasilkan oleh BPS. Nah, formatnya dalam bentuk SHP. Nah, ini adalah tarif yang dikenakan berbayar ini nanti berdasarkan tingkat wilayahnya. Seberapa seberapa detail wilayah atau seberapa luas wilayah yang akan dimintakan peta digitalnya. Nah, kemudian ini ada data mikro, eh, konfidensialisasi data untuk pelindungan data pribadi responden. Jadi, kalau data mikro kan ini lengkap ya. Nah, di sini ada tarif berdasarkan ukuran filenya Rp20 per kilobyte-nya. Nah, ini dilindungi oleh undang-undang untuk jual beli layanan produk statistik berbayar ini. Dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada BPS. Jadi ini nggak sembarangan kita netapin harga-harga yang akan dikenakan oleh apa konsumen data nanti. Next. Oke. Nah, di sini ada layanan perpustakaan gratis ya. Di sini kita bisa mencari publikasi statistik terbitan BPS. Nah, tinggal kita kasih aja keywordnya di sini kan judul data yang ingin kita cari apa, tahun berapa, nanti bisa dicari di sini. Nah, ini kemungkinan besar eh, yang bisa atau yang sering apa mahasiswa cari atau tanyakan di pojok statistik. Kak, saya butuh data tentang eh, jumlah penduduk desa X gitu ya di Kalimantan Barat tahun sekian-sekian, usia rentang sekian sampai sekian. Nah, ini bisa kita mencoba mencari. Adik-adik harus mengenali juga tadi jenis-jenis apa data apa yang dikeluarkan oleh
BPS dan berita resmi statistiknya apa saja karena kita punya desa dalam angka, kemudian eh, kabupaten dalam angka, provinsi dalam angka. Nah, ini menyajikan detail kondisi-kondisi terkait desa, kota, atau provinsi atau kabupaten yang berada di wilayah provinsi tertentu. Jadi sebenarnya data BPS itu lengkap. Nah, bagaimana cara mengakses data ini gitu ya? Nah, data ini akan bisa diakses atau dibaca eh, secara soft copy ya, akses baca dan download soft copy. Kemudian bisa kita minta datanya tentu saja secara terseleksi, kemudian terkoneksi seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melihat data dari provinsi manapun atau kabupaten atau kota manapun melalui layanan perpustakaan ini. Nanti adik-adik kalau pas lagi di pojok statistik, boleh sambil buka online akses katalog sehingga tahu apa aja yang ada di dalam layanan perpustakaan ini. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ini angka-angka kunjungan tahun 2024, rating layanannya seperti apa, rating datanya, judul pustaka apa aja yang diakses ini eh, terkoneksi seluruh Indonesia. Jadi terkait dengan buku tamu nanti munculnya adalah di sini kunjungan hariannya nanti terakumulasi dalam 1 tahun itu akan bisa terdata di sana berapa kali pojok statistik Untan apa dikunjungi orang, kemudian perharinya ada berapa. Nah ini nanti masuk rating penilaian juga seperti itu. Next. Nah, ini lain lagi terkait layanan rekomendasi kegiatan statistik. Ini rekomendasi kegiatan statistik merupakan saran dan masukan yang diberikan oleh BPS terhadap perancangan kegiatan statistik sektoral yang disampaikan oleh kementerian, lembaga, dinas, instansi pemerintah lainnya. Nah, kalau kita berbicara statistik sektoral ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh lembaga, dinas, atau instansi atau perangkat daerah masing-masing, sektoral per sektor. Nah, ini kegiatan statistik sektoral ini bisa kita mintakan rekomendasi dari BPS sehingga bisa diarahkan variabel apa yang akan digunakan dan sebagainya. Seperti itu. Gratis ya ini rekomendasinya. Next. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh layanan statistik terpadu di 2024. Di Februari ini terbit peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang diterapkan di BPS. Ini PP nomor 13 tahun 2024. Kemudian di Juli 2024, pelayanan statistik terpadu BPS pusat ini tidak jadi terpilih sebagai layanan yang sudah mengikuti standar ISO. Kemudian di September 2024 juga PT ini PST ini tersertifikasi ISO. Nah, ada 5 PST provinsi yang telah tersertifikasi di tahun sebelumnya. Jadi semakin bertambah PST per provinsi yang memiliki sertifikasi. Untuk Kalbar belum ya. Untuk September 2024 juga ada launching eh, Statinalab dilakukan pada Hari Statistik Nasional 2024. Nah, ini masih bersifat on-site untuk penggunaan internal BPS saja. Eh, untuk 2025 sedang diupayakan supaya tidak hanya eh, bersifat onset untuk internal BPS tapi dimungkinkan juga nanti untuk eksternal BPS atau pengguna umum seperti itu. Oktober 2024 PST menerima penghargaan top 10 lembaga dengan pelayanan prima berdasarkan hasil pemantauan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan. Oke. Oke, next. Hilang slide-nya. Oke. Bisa dari saya untuk slide share-nya. Ini kayaknya slide-nya yang dikeluarkan host nggak ini nggak muncul di saya.
Maaf Ibu, sepertinya Ya, Mutia keluar ini dari. keluar oke. Nggak apa-apa. Saya pakai slide saya boleh ya? Bisa, bisa tampil di layar slide saya? Sudah bisa, Ibu. Jelas. Saya Ibu Bisa bisa. ya? Oke. Share. Goyang. Oke ya. Tadi sampai mana kita nih? Oke, kita sampai ini ya. Pelayanan statistik terpadu ya. Oke, oke, next. Sorry. Nah, selanjutnya adalah pojok statistik ya sebagai salah satu jenis layanan yang ada di PST. Nah, pojok statistik ini adalah pelayanan statistik di lingkungan akademisi. Untuk slide yang tampil udah sesuai di Zoom ya, pojok Sudah statistik? Bu. Sudah Udah Bu. ya? Oke. Nah, di sini ini adalah peran adik-adik semua, bahwa pojok statistik merupakan bentuk layanan dari kegiatan kolaborasi antara BPS dengan perguruan tinggi yang berlokasi di perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen statistik dengan tujuan peningkatan literasi statistik di perguruan tinggi. Nah, di sini apa yang bisa adik-adik lakukan? Ada konsultasi statistik, kemudian ada promosi statistik, edukasi statistik, dan kegiatan lainnya. Nah, eh, promosi statistik ini adalah aktivitas di pojok statistik yang bertujuan untuk mempopulerkan produk statistik resmi BPS kepada pengguna layanan. Nah, bentuk promosi ini bisa berupa infografis, videografis, atau aktivitas lain berupa expo. Nah, eh, di sini ada pemegang akun pojok statistik ya. Nah, kita kan sudah berteman dengan akun IG-nya pojok statistik, akun IG-nya BPS Kalbar gitu ya. Nah, eh, apa yang diposting oleh BPS Kalbar, meskipun mereka nggak ngetek kita ya di akun pojok statistik, ketika mereka memposting terkait pengumuman berita resmi statistik yang akan diadakan atau hasil dari publikasi-publikasi statistik BPS, minta dibantu kita merepost dari IG BPS Kalbar. Nah, sebelum-sebelumnya saya rajin merepost kalau pas senggang kemarin kan kebetulan hampir 2 bulan lah kita nggak ada kegiatan mengajarkan, jadi saya full memegang kegiatan tas saya masukkan ke story atau di situ di IG kita kan udah ada pengelompokan di sorotannya tuh. Jadi kalau misalkan mereka BPS lagi merilis berita resmi statistik, maka kita posting di story-nya, kita masukkan ke bagian sorotan. Jadi nanti IG kita bisa rapi gitu kan. Apakah itu disorot di bagian infografis, disorot bagian edukasi statistik, kegiatan lainnya, atau daily activity. Nah, intinya kita mencoba mempromosikan statistik, memasyarakatkan statistik. Perlu adik-adik ketahui bahwa ada ada sedikit bukan keluhan curhat lah ya, curhat dari BPS bahwa pengunjung pengunjung medsos BPS ini tidak banyak gitu ya. Engagementnya nggak besar, jadi misalkan posting apa paling banter like-nya 10 gitu kan, padahal sebenarnya kalau kita merilis berita kan itu semua untuk semua kalangan. Paling tidak salah satu bukti bahwa ketika kita memposting sesuatu, mempromosikan sesuatu atau memberikan informasi melalui medsos, bukti engagementnya itu adalah like atau komen gitu ya, like, comment, and share, sehingga itu bisa menambah
seberapa besar kita diterima atau atau orang lain paham dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Demikian juga dengan harapan harapan kita ya di sini. Ketika kita membuat infografis kita share gitu kan, paling tidak seberapa besar mahasiswa Untan aja deh gitu ya, yang mau merespon infografis yang kita tayangkan atau mungkin bisa memberikan pertanyaan atau mungkin nge-share gitu ya terkait infografis atau videografis yang kita informasikan. Nah, sekilas info untuk adik-adik yang berada di divisi medsos dan megang infografis itu ya. Em, Semester lalu di mata kuliah saya memiliki beberapa produk infografis, stok ya, stok infografis, stok videografis yang bisa adik-adik posting di IG Potik ataupun YouTube atau di apa namanya TikTok gitu ya. Nah, eh, ini ya kemarin yang ngebantuin saya Vincentius. Jadi Vincent ini sedang membuat jadwal posting infografis 19 infografis dari sisa tugas yang saya berikan ke dia gitu. Jadi Agustus ini ada 19 infografis yang udah Vincent setting terjadwal di IG untuk tampil. Nah, eh, kemudian sisanya yang belum terposting nanti akan saya serahkan ke divisi yang bagian posting-posting untuk bisa adik-adik posting. Nah, jadi paling tidak sambil adik-adik memproduksi infografis yang baru dan memproduksi videografis yang baru dari agen batch 6 ini, adik-adik bisa mengisi hari-hari medsos Potik ini dengan stok-stok yang sudah ada sebelumnya. Nanti bisa adik koordinasikan dengan saya. Mungkin kita jadwalkan minggu ini nanti bisa ketemu lagi di Kotik untuk serah terima apa link drive koleksi-koleksi infografis atau stok-stok videografis saya yang masih bisa adik-adik nanti upload seperti itu informasi untuk promosi statistik. Hanya pesan saya mohon dibantu juga untuk penjadwalannya gitu ya, penjadwalan postingnya supaya apa lebih enak dilihat. Oh, mungkin setiap hari apa muncul infografis, setiap hari apa muncul videografis. Jadi teratur kontinu. Selain posting di medsosnya, itu juga harus kita apa namanya upload di PSV itu tadi. Nah, kita nanti mau ngomongin PSV-nya apa dan bagaimana cara kerjanya seperti itu. Kemudian edukasi statistik ini yang kita mau mulai giatkan gitu ya. Kemarinnya di semester sebelumnya edukasi statistik paling banter itu 1 tahun kita 4 kali, di mana 1 tahun 4 kali ini udah ikut dengan kolaborasi dengan BPS ataupun dengan program studi statistik. Nah, harapannya edukasi statistik ini juga bisa kita kolaborasikan dengan asal program studi adik-adik semua. Misalnya di Fakultas Teknik, di Teknik Industri mau ngadain apa kuliah umum terkait dengan pemanfaatan data penelitian dan lain sebagainya, itu bisa bisa kontak dengan pojok statistik. Kemudian juga FEB kemarin sudah kita apa lakukan edukasi statistik dengan Bu Meta sehingga sudah terjalin dengan FEB. Pertanian ini belum, mungkin nanti dari pertanian boleh deh di apa dibisik-bisikin prodinya atau WD1 WD3-nya bisa mengundang agen batch 6 dan pojok statistik untuk melakukan edukasi statistik dalam rangka eh, membantu mahasiswa bagaimana cara mencari data untuk penelitian seperti itu. Nah, kegiatan lainnya ini adalah merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh tim pojok statistik dan agen yang tentunya untuk mendukung pojok statistik. Nah, contohnya joint research, KKN, magang ya, magang kita udah lakukan ini dengan cara apa setengah setengah semester di di Potik, setengah semester di BPS, kemudian gantian gitu ya. Sehingga semua merasakan magang. Joint research ini bisa bisa berupa apa
penelitian bersama antar antar mahasiswa atau mungkin berkolaborasi dengan dosen-dosen yang ada di pojok statistik. Nah, terkait ini juga ada penyusunan publikasi yang kita belum bentuk ini tim tim penulisan untuk artikelnya siapa aja eh, untuk menghasilkan artikel yang akan kita submit di jurnal formasi BPS. Harapannya dalam minggu ini jadwal pembagian kelompok ini kita sudah selesai sehingga kita sudah mulai start untuk menulis apa dan bersama siapa. Seperti itu. Dan ini beberapa capaian infografis yang di diadakan di tahun 2024 yang diikuti oleh 131 pojok statistik se-Indonesia Raya. Jumlah kunjungannya 7.042, infografisnya ada 6.887, video 1.300-an, dan ini adalah kegiatan edukasi statistik. Semoga dengan adanya kita energi baru ini kita bisa nambah kontribusi lebih banyak lagi di bagian edukasi statistiknya. Insya Allah kalau di infografis kita sudah kaya raya infografis, kita banyak stok, video juga lumayan, hanya kegiatan edukasi statistik yang memang kita masih minim dan kunjungan konsultasi statistik. Nah, adik-adik semua, eh, untuk kunjungan konsultasi statistik ini secara online, kita belum terdata sama sekali. Saya nggak tahu juga apa kendalanya kemarin, apakah internetnya nggak lancar atau memang nggak ada yang mengunjungi. Tapi mohon, kalian mungkin kalau adik-adik punya teman gitu kan, ada di himpunan mahasiswa ini kayak ketua Himasta lah ya di sini. Ada ketua himpunan atau aktivis himpunan, silakan adiknya nih abang-abangnya satu diwajibkan follow akunnya Pojok Statistik. Yang kedua, diberikan tugas Pojok Statistik contoh ya, Dek. Kalau mahasiswa, eh, mahasiswa itu kan berasal dari aneka ragam daerah ya. Nah, daripada kalian ngospek adiknya yang ngerjain dengan di statistik gitu ya. Artinya eh, mereka bisa kita manfaatkan gratis membuat eh, video video perkenalan atau video video apa isinya, bisa tes 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 saya terlempar sepertinya ya. Kalau Iya, Bu. Tadi terakhir suaranya juga putus-putus, Bu. tes tes bagaimana tadi, terlempar di mana di cap 24 ya. Kalau oke, masih terlihat share-nya? Tes, tes, tes. Sudah aman, Ibu. Aman. Share screen saya terlihat nggak? Atau nggak? Oke, saya ulang lagi share screen-nya, sorry. Kok di sini sih? Sorry, sorry. Internetnya lagi tidak stabil. Share. Oke. Oke, saya ulang lagi sedikit tadi kayaknya sampai sampai di bagian mana tadi?
ini ya promosi statistik sama edukasi statistik ya tadi ya kita cerita di sini. Nah, eh, tadi sempat saya sampaikan juga salah satu cara promosi statistik itu kita bisa me- me- menggunakan bantuan maba ya melalui maba. Jadi kan di sini saya lihat ada ketua himpunan dan juga aktivis-aktivis himpunan sehingga bisa mungkin memberikan penugasan kepada maba untuk mengunjungi pojok statistik dan membuat promosi statistik dalam bentuk infografis. Jadi sesuai dengan asal mabanya. Saya contohkan misalkan mabanya ini dari Melawi gitu ya. Maka si maba itu bisa membuat infografis tentang Melawi. Apa yang mau dia bahas? Oh, mungkin tentang kondisi apa perekonomian di Melawi. Kemudian ada lagi juga yang menyoroti tentang kondisi sektor apa pertanian, kemudian tentang sekolah. Nah, ini bisa bisa dari infografis atau mungkin juga disuruh membuat videografis. Jadi ini bisa adik-adik posting juga sebenarnya di hasilnya bisa diposting juga di pojok statistik di medsosnya. Jadi memperkenalkan bahwa ternyata oh, maba ini sudah paham loh tentang infografis. Dia bisa loh membuat videografis dan aktivitas-aktivitas lain yang menunjukkan tentang edukasi-edukasi statistik seperti itu. Kemudian ini capaiannya di 2024, kunjungan konsultasi statistik, infografis, videografis, dan kegiatan edukasi statistik. Nah, untuk kunjungan konsultasi statistik ini yang masih perlu ditingkatkan di pojok statistik Untan karena memang masih tercatat nol kunjungan melalui buku tamu online-nya. Nah, mungkin adik-adik yang punya teman-teman ini bisa diajakin main ke Potik gitu ya sambil sambil cari data atau apa, kemudian login melalui buku tamunya seperti itu. Nah, ini pojok statistik award yang eh, mendapat penghargaan kemarin ya. Di Jawa Timur itu banyak sekali pojok statistik, jadi hampir setiap apa universitas yang ada di Jawa Timur itu dia punya pojok statistik. Tapi kalau di Kalbar, alhamdulillah ini ada dua ya, satu di apa di Untan, satu di UPB. Hanya yang di Pancabakti ini seperti mati suri karena tidak seaktif di kita. Dan kalau diundang untuk pembinaan juga Iya. Nah, program 2025 sedang dikembangkan oleh asisten di mana harapannya nanti ini bisa memudahkan para pengguna data untuk akses data statistik dengan menggunakan AI. Ini belum belum apa belum ada uji cobanya. Kemudian yang kedua pengembangan statin. Ini masih sudah aman ya. Halo. Sudah, Bu, sudah. Ya, aduh menyedihkan sekali internet saya hari ini. Oke, jadi ini pengembangan di 2025 ya untuk pojok statistik pusat. Nah, nanti ketika ini udah ada hasilnya lagi, kita akan diinformasikan lebih lanjut dan mungkin biasanya ada ini sih, ada Zoom juga gitu untuk pembinaan agen se-Indonesia seperti itu. Oke, saya masuk ke PSV. Oke, silakan adik-adik bisa akses di pojokstatistik.bps.go.id. Boleh sambil ya, boleh sambil untuk apa akses di situ. Kita totalnya ada 16. Kemudian yang terakhir kemarin Syari ya, Syari belum belum isi
spreadsheet saya terkait nama, NIM, NIP, nama, NIM, emailnya. Belum diinputkan di spreadsheetnya, nanti minta tolong diinputkan. Nah, dari 16 orang agen, baru sekitar 7 atau 8 yang sudah saya inputkan di PSV. 7 atau 8 orang ini sesuai urutan yang ada di spreadsheet. Jadi adik-adik bisa mencoba masuk ke situ melalui email untannya. Itu sudah saya setting sebagai isi statistik BPS ID ini uh, di sini ada luar berupa etalase diakses oleh pengunjung umum konten yang sudah di-approve oleh tim Potik. Kemudian tampilan belakangnya ini bisa diakses oleh admin. Siapa adminnya? Ada ketua, ada koordinator, ada agen statistik. Kemudian ada manajemen konten dan manajemen user, manajemen experience. Nah, di dalam infografis bisa menginput Hilang lagi. terlempar yang kesekian kali pemirsa. Menyedihkan hari ini. Oke, sampai sini infografis. Nanti di konten manajemennya ini, adik-adik bisa menginput judul infografisnya, kemudian penyusunnya siapa, agen statistik ataukah dari BPS. Kemudian email agen statistik penyusun, isikan nama email agen penyusun, bisa lebih dari satu email, pisahkan dengan koma. Ini aturannya ya. Kemudian deskripsi ini adalah apa captionnya, deskripsi singkat tentang informasi disamain dengan caption pada konten IG-nya nanti. Kemudian lampirkan file, image, atau gambar dalam format JPEG, JPG, PNG dengan ukuran maksimal 3 megabyte. Kemudian video juga sama, hanya saja bedanya video ini adalah apa namanya pakai ID video YouTube. Jadi yang di-upload itu bukan upload file videonya, tetapi link ID YouTube yang uh, sudah terisi dengan video yang kita posting di YouTube itu tadi. Kita menggunakan YouTube-nya apa namanya pojok statistik. Deskripsinya juga jangan lupa untuk diisikan email agen penyusunnya ini siapa aja gitu. Edukasi statistik diisi terkait nama, topik edukasi yang diselenggarakan, kategorinya, tanggal dan waktu edukasi, nama moderator edukasi, nama narasumber, jumlah batas peserta, link Zoom-nya, deskripsi, lampirkan file poster dalam format image. Nah, untuk kegiatan hari ini, Dek, minta tolong Mutia atau siapa yang pegang PSV nanti bisa memasukkan edukasi statistik hari ini di sini. Jadi diinformasikan bahwa kita sudah apa menyelenggarakan edukasi statistik terkait pembinaan agen statistik gitu. Dimasukkan aja. Nah, kegiatan lain ini bisa eh, berupa kegiatan apapun yang intinya melibatkan pojok statistik. Silahkan isikan program sesuai pilihan yang tersedia, sumber pendanaan dan panitia ini juga bisa diisikan, tanggalnya kapan, deskripsi kegiatan, upload foto kegiatan, dan link dokumentasi sebagai pelengkap bukti kegiatan.
Nah, kunjungan BPS, kalau ada tim dari BPS datang, ini bisa kita catatkan di sini. Tanggal berapa, lokus tujuannya atau nama nama pojok statistiknya pojok statistik apa, berarti kita pojok statistik Untan. Siapa nama pegawai yang datang, hasil kunjungannya ngapain aja, kemudian jangan lupa foto-foto dan link dokumentasi lain melengkapi bukti kunjungan. Nah, ini eh, biasanya kita hanya membantu membuatkan dokumentasi kegiatan. Nanti yang mengisi langsung kunjungan BPS ini adalah tim Potik BPS-nya, kayak Prihatin dan rekan-rekan Bu Prihatin, seperti itu. Tujuannya adalah dalam rangka pendampingan atau Monef ya, pengawasan langsung ke pojok statistik Untan, seperti itu. Nah, di sini ada admin manajemen. Jadi strukturnya, struktur pengelolanya, agen statistiknya juga ada semua di sini. Seperti itu. Nah, ini ketua tim ada dua, ketua tim yang pada pembinanya, pembina tuh berarti ada di BPS Provinsi Kalimantan Barat, kemudian di sini ada ketua tim Potik Provinsi yang dinamakan sebagai Super Admin Pusat. Kemudian siapa saja yang bisa mengassign siapa saja gitu ya. Koordinator BPS dan koordinator PT ini bisa mengakses master kampus, menu master kampus. Kalau anggota tim BPS melalui admin lokus, kalau agen statistik ini juga melalui menu admin lokus koordinator PT. Ada yang sudah bisa masuk deh di ini di pojok statistik bpsgo.id pakai akunnya. Ada yang udah nyoba? Yang 8 orang pertama yang dari teknik industri kayaknya udah masuk situ, udah terdaftar. Dicoba ya. Karena di situ kalian bisa bisa mengakses tadi yang saya sebutkan upload infografis dan lain-lain. Oke, ini saya lewatkan. Nah, adik-adik kalau udah mengupload infografis atau mengupload videografis, itu tuh apa yang adik-adik upload itu belum langsung tampil di PSP, tetapi adik-adik harus menginformasikan kepada eh, saya atau kepada Bu Prihatin bahwa adik-adik sudah mengupload sesuatu, sehingga nanti on off-nya itu dari saya atau Bu Pre. Sehingga kalau kita udah on kan, maka itu akan tampil di website PSV. Tapi kalau kita nggak on kan, maka nggak bisa tampil di PSV, hanya hanya tersimpan aja di dalam gitu. Orang lain nggak bisa lihat. Oke. Nah, jadi saya bisa mengakses kegiatan yang adik-adik agen lakukan dan juga saya bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota tim PT. Nah, ini dosen-dosen yang bisa saya akses. Satu anggota tim PT hanya bisa menjadi anggota di satu lokus. Lokus itu adalah posisi pojok statistik. Jadi kita lokusnya ada di lokus pojok statistik Untan. Kalau saya sudah menjadi koordinator PT di pojok statistik Untan, maka saya nggak bisa menjadi anggota tim atau koordinator PT di pojok statistik BP. Saya harus fokus di pojok statistik Untan. Demikian juga anggota Statistik Untan, misalkan Pak Ahmadi. Pak Ahmadi nggak bisa ngerangkep di anggota pojok statistik UPB. Jadi khusus satu lokus saja, seperti itu. Satu agen statistik hanya bisa menjadi anggota di satu lokus. Jadi kalau adik-adik sudah terdata sebagai agen statistik di pojok statistik Untan, maka adik-adik nggak bisa ngedaftar jadi agen statistik di tempat lain. Nah, seperti ini pengelolaan admin PSV-nya, ketua tim, koordinator PT, anggota BPS. Yang bisa menandai di ketua timnya, ini langsung ketua tim BPS, dia bisa mengakses 1, 2, 3, 4.
Koordinator BPS bisa 1, 2, 3 di sini. Nah, posisi saya ada di koordinator perguruan tinggi, sehingga saya bisa mengassign anggota perguruan tinggi dan agen statistik saja. Oke, di situ kedudukan kita. Ya, mungkin nggak perlu assign koordinator, assign anggota tim. Nah, ini. Yang sudah saya lakukan tadi adalah menambahkan agen statistik di PSV. Jadi tadi saya klik tambah eh, agen. Nah, saya sudah mengisi role-nya sebagai agen dan email adik-adik. Baru 8, sekitar 8 agen yang udah saya inputkan emailnya. Nah, di sini adik-adik bukan sebagai supervisor, tapi sebagai agen. Nah, nanti kalau adik-adik sudah berhasil masuk ke pojok statistik virtualnya, silahkan adik-adik lengkapi profilnya, profil kalian di menu profil, lengkapi identitas kalian di situ ya. Nah, tadi pesan dari Bu Prihatin seperti itu. Nah, untuk aku SSO BPS, koordinator PT, anggota PT, agen statistik, selesainya proses assignment tidak otomatis mendaftarkan email tersebut sebagai akun PSV, tetapi email tersebut sudah punya role yang sudah ditunjuk. Kalau agen statistik udah otomatis bisa saya masukkan ke PSV. Selama email adik-adik yang adik-adik cantumkan di spreadsheet itu betul ya, sesuai ya. Nah, makanya saya minta adik-adik langsung coba. eh, bagi yang belum berhasil masuk ke PSV, bisa nanti hubungi saya biar saya tahu kendalanya ada di mana seperti itu. Oke. Ini monitoring evaluasi yang dilakukan oleh pusat. Jadi identitas kita, kelembagaan, aksesibilitas, efektivitas penyelenggaraan pojok statistik ini kita dinilai oleh pusat. Nah, mohon profil agen statistik juga adik-adik lengkapi. Identitas agen statistiknya siapa aja gitu ya. Kemudian ini semua dicek oleh pusat, keterlibatan pada edukasi statistik, keterlibatan pada konsultasi, dan lain sebagainya. Ini akan terdetek. Jadi kalau adik-adik bikin infografis, itu termasuk adik-adik aktif di dalam hal aktivitas promosi statistik. Jadi setiap agen akan terlihat aktivitasnya, berapa kali dia posting infografis, berapa kali dia membuat videografis, dan postingannya akan terdetek di PSV-nya. Gitu. Oke. Nah, eh saya nggak tahu kalau dari menu agen, apakah agen bisa melihat hasil monefnya atau tidak. Kalau dari menu saya bisa melihat hasil monef pojok statistik. Karena saya nggak pernah lihat atau masuk pakai akunnya agen. Yang bisa masuk kalian sendiri. Oke. Jadi ini beberapa catatan sih ya, catatan hasil monef sebenarnya. eh Kita secara administrasi untuk agen statistik untuk pojok statistik Untan itu udah oke semua. Hanya kendalanya adalah dalam hal kegiatan-kegiatan tadi, infografis, edukasi dan lain sebagainya, kita belum terdata atau tercatat secara berkala, secara kontinu gitu ya. Jadi pernah beberapa bulan kita vakum, nggak ada posting-posting, gitu, nggak ada posting-posting masuk ke PSV, padahal sebenarnya kita aktif di IG-nya. Nah, makanya saya butuh bantuan adik-adik semua untuk menertibkan setiap habis posting di IG, ada yang posting di PSV. Seperti itu. Dan kalau udah posting di PSV, langsung lapor ke saya supaya saya bisa on-kan. Sehingga akan terdetek itu runtut, rutin gitu. Tidak apa rapelan gitu. Di akhir bulan sekian puluh infografis masuk. Ya. Jelek kalau gitu kita petanya. Nih, nah tadi hasil Monex juga masalah buku tamu kita kurang sekali karena pada nggak pernah ngisi buku tamu seperti itu. Profil kampus, profil agennya, profil agen statistik yang adik-adik itu
jarang sekali mengisi profilnya, padahal kita udah ingetin isi profilnya selengkap-lengkapnya. Ternyata lupa hanya ngisi email aja gitu. Ini yang bisa melengkapi dari agen statistik masing-masing ya. Mohon dengan sangat profilnya dilengkapi. Tuh, oke. Itu materi dari saya. Sedikit saya bukain tentang mana ya web saya. Bentar. Nah, ini dia. Ini tadi saya lagi input ya. eh Ini ada di pojok statistik.bps.go.id. Saya udah login dengan akun saya. Kemudian saya mau menambahkan di sini eh, agen statistiknya. Berarti saya tinggal tambah agennya siapa. Nanti saya pilih role-nya sebagai agen. Saya masukkan email adik-adik satu-satu. Saya cek penggunanya, kemudian perguruan tingginya apa, namanya siapa, nanti baru saya simpan. Nah, di sini eh, yang sudah terdata ada eh, pengelola-pengelola pojok statistik. Jadi nanti kalau agennya statusnya sudah habis ya, status mereka sudah habis, nanti akan kita klik inaktif seperti ini. Nah, ini agen-agen yang lama inaktif. Saya coba yang terakhir. Ya, yang terakhir di sini ada Hanum, Anissa, Naila, Novi, eh, Luciana. Luciana udah masuk di saya. Destri, Tessa, Adika Dako, Olivia. Yang lainnya belum. Yang ini yang sebelum-sebelumnya belum saya nonaktifkan agen-agen yang semester lalu, yang baru itu. Nanti saya pilih beberapa yang masih saya aktifkan. Seperti itu. Ini contohnya content management di infografis. Lama. Bentar, ya. Oke. Nah, seperti ini. Daftar infografis yang masuk di saya. Akan terdata judulnya, penyusunnya agen siapa, yang mengupload juga akan terbaca tanggal uploadnya kapan. Nah, ini masih saya off-kan, saya belum on-kan ternyata. Oke, ini udah on. Seperti ini adik-adik. Nah, jadi kalau adik-adik habis upload, ini nanti masih off semua. Nah, tugas saya nanti meng-on-kan. Maka perlu kerja sama dari adik-adik semua untuk menginformasikan. Kadang saya lupa untuk buka. Video juga begitu, edukasi juga sama, kegiatan lain juga sama. Nah, oke. Kemudian ini tadi web PSV-nya. Nah, satu lagi materi saya, hmm, perpustakaan bps go id di jilid
Guestbook. Oke, ini adik-adik yang saya bilang kemarin buku tamunya. Bisa diakses di sini perpustakaan, BPS, GoID, garis miring digilip, garis miring Guestbook. Nah, nanti kalau ada pengunjung, ini bisa kita lihat. Kadang kan ada kunjungan grup, ada kunjungan yang perorangan, ada yang pegawai BPS. Jadi kalau kunjungannya misalkan datang dari rombongan SMA mana gitu ya, adik-adik bisa pakai kunjungan grup. Atau kalau dia perorangan, kawan adik-adik sendiri main ke Potik, suruh aja dia untuk login di sini, individu. Nah, kok di sini sih? Kan mulai deh. Nah, saya login. Back, 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 back. Jadi nanti dicoba ya di perpustakaannya. Nanti dia akan minta username-nya. Saya klik sebentar. Oh, masih masih login rupa. Sebentar, saya log. Ada ada passwordnya di situ deh. Saya masuk ke PSV lagi, dashboard. Nah, ini nih, perpustakaan BPS GoID digilip library garis miring login. Nah, ini nanti adik-adik loginnya pakai pojok garis bawah untan. Apa namanya? Passwordnya juga sama pojok garis bawah untan. Ini ya. Ingat-ingat, ini berlaku untuk semuanya. Adik-adik bisa pakai PC yang ada di pojok statistik. Jadi pengunjungnya arahkan ke PC, kemudian suruh masuk ke jadi kita login dulu pakai username sama password ini. Sedang tidak bersahabat dengan saya nih. Oke, mungkin sambil nih yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ibu tuh keluar lagi ya? Bentar. Terus. Bu, nanti jangan lupa untuk sesi dokumentasi ya.
atau tertolak. Oke. Eh, jadi tadi terakhir saya sampaikan bahwa dalam mengisi buku tamu kita menggunakan apa alamat perpustakaan .bps.go.id garis miring digilip garis miring library garis miring login. Nah, nanti siapapun yang sedang bertugas di pojok statistik, silakan masuk dulu, login kita. Kita masuk sebagai administrator perpustakaan PST regional. Nah, nanti pakai PC yang ada di pojok statistik, tuliskan username-nya huruf kecil semua, pojok, kemudian garis bawah Untan. Nah, nanti passwordnya juga sama, pojok, strip bawah, kemudian Untan. Baru kita login. Nah, setelah kita login, nanti akan ada apa namanya link untuk eh, mengisi buku kunjungan. Nah, jadi ada pengunjung umum dan ada pengunjung pegawai BPS. Kalau pengunjung umum tinggal kita klik aja. Ini tadi saya mau demo ini, cuma ada trouble, nggak bisa masuk-masuk pakai laptop. Di pengunjung umum kita bisa masuk ke situ. eh, Nanti kita kita isikan di situ informasi apa aja yang dibutuhkan sesuai dengan kunjungan yang diperlukan oleh apa namanya pengunjung tadi. Mungkin itu dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, dipersilakan untuk disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neva. Saya izin bertanya Ibu, berarti untuk login sebagai agen statistik itu dari Ibu dulu ya Bu yang memasukkan nama kita dan akun kita, baru bisa muncul di Oke. Iya, eh, jadi eh, tugas saya adalah memasukkan email adik-adik semua eh, ke dalam PSV sehingga mempunyai fungsi kontrol atau peran adik-adik sebagai agen statistik. Namun sebelumnya adik-adik bisa membuat akun di apa tadi di PST ya, pojok pelayanan statistik terpadu itu bisa bisa bikin akun dulu di situ, mendaftar dulu gitu kan. Tentu saja dengan menggunakan email email yang sama gitu. Menggunakan email yang sama. Jadi artinya kalau adik-adik sudah mendaftar di PST nanti otomatis adik-adik ketika masuk ke webnya pojok statistik itu tadi adik-adik bisa berperan sebagai agennya. Tapi sebaliknya semua orang itu bisa mendaftar sebagai apa namanya sebagai membernya membernya PST pelayanan statistik terpadu gitu ya. Tapi tidak semua member PST ini bisa memiliki peran atau login di pojokstatistik.bps.go.id gitu ya. Nah, kalau kita sudah punya akun di pelayanan statistik terpadu atau di PST-nya, maka ketika kita login di kita login di PSV atau pojok statistik.bps.go.id-nya tadi, kita tinggal melihat kita perannya sebagai apa di situ. Nah, kalau misalkan adik-adik login di PSV tetapi belum bisa, belum punya peran sebagai agen, berarti saya belum masukkan di situ role sebagai agennya. Nah, makanya tadi tolong dicoba dulu bagi yang udah saya sebutin namanya absen 1 sampai dengan 8 kayaknya ya tadi. Silakan mencoba masuk apakah sudah bisa berperan sebagai agen atau belum. Nah, sisanya ini saya akan segera masukkan siang ini. Nah, bagi yang sudah berhasil masuk, mohon untuk dapat mengupdate atau melengkapi profil dirinya sebagai agen statistik. Itu Kak Mutia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin seputar PST, PSV. Memang kita jadinya ini ya ada beberapa
apa link ya yang bisa kita akses, website yang kita akses gitu. Eh, selain selain itu juga masih satu lagi dashboard yang harus kita pelajari gitu ya. Karena kita ada di Kalimantan Barat dan kebetulan BPS Kalimantan Barat mempunyai dashboard kuda sembrani, maka kita mau tidak mau kita harus tahu apa sih itu kuda sembrani gitu. Nah, nanti boleh nanti diagendakan Kak untuk kupas tuntas pengetahuan terkait dengan kuda sembrani karena benar-benar cakep sekali di situ isinya. Kan adik-adik ini salah satu tugasnya bikin infografis ya, bikin infografis, bikin videografis. Maka saya sangat menyarankan eh, supaya adik-adik tidak mumet, tidak terlalu merasa terbebani. Aduh, mau pakai data apa ya, mau variabel apa ya, mau analisis apa, bikin grafik apa, adik-adik bisa buka Kuda Sembrani gitu. Karena di situ adalah eh, ada beberapa apa ya analisis yang dibuat oleh BPS. Misal nih kita mau bahas IPM gitu ya, mau membahas kemiskinan, mau membahas apa TPT, angka pengangguran gitu. Kita bisa membuka salah satu apa link di dalam dashboard Kuda Sembrani itu, kemudian kita sesuaikan kita mau membahas tentang variabel apanya gitu ya, eh, di daerah apa, terus juga untuk periode berapa, terus itu kita bisa munculkan grafiknya secara otomatis, bahkan di situ akan muncul analisis kebijakan-kebijakan yang direkomendasikan BPS untuk pemerintah. Nah, ini akan sangat menarik ketika nanti kita memakai itu, terus tinggal kita percantik di infografisnya itu dengan apa ya, gambar-gambar yang bersesuaian gitu. Misal nih tentang apa namanya angka pengangguran, berarti kan infografisnya nanti kita bisa mencari animasi atau gambar animasi yang terkait dengan misalkan orang-orang pencari kerja gitu kan dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita memadukan kreativitas kita dalam hal seni, kita padukan dengan olahan data kita eh, dan apa template-template yang memang bersesuaian. Eh, kemudian satu lagi, kita ketika membuat infografis memang harus ada panduannya ya. Artinya logo-logo apa yang dipakai, kemudian apa namanya penggunaan warna itu penting ya. Psikologi warna itu penting. Kita harus tahu apa merah, kuning, hijau itu dipakai untuk menganalisis apa. Itu juga penting kita pelajari sehingga nanti infografis kita bisa lebih cakep dan terarah. Salah satu contoh aja deh gini, eh, kalau kita melihat warna hijau, apa sih yang berada di benak kita pertama kali gitu? Hijau apa kira-kira hijau? Tentang apa gitu? Ya? Alam gitu ya. Oh, daun-daunan gitu. Jadi kalau warna hijau lebih tepatnya untuk infografis yang berbau-bau tentang pertanian, perkebunan, kayak kayak gitu. Nah, nanti kita boleh belajar tentang itu. Gitu Kak Mutia. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Dari Oke. teman-teman agen yang lain, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ini sih Bu, saya mau bertanya. Ya. Untuk tadi kan saya udah coba login Bu, pakai Mm-mm. akun email Untan. Nah, untuk melihat kita jadi agen itu di bagian mana ya Bu? Hmm, di pojok kanan sudah berhasil login di pojok statistiknya. Sudah Bu. Udah. Bisa buka dashboard di kanan yang ada nama kita, terus ada pilihan ada dashboard. Masuk di dashboard. Kan kalau pojok kanan kita ada berhasil login, ada tulisan nama kita kan, identitas Iya kita. Bu. Iya, diklik aja panahnya. Kemudian di situ biasa ada ininya, ada Oke Bu. pilihan kita mau buka. Sudah Dashboard, ada Bu. udah. Oke, sudah bisa muncul aneka ragam. Sudah Ibu. Ini terima Oke, kasih Bu. nah nanti dioprek-oprek di situ ya isinya apa aja gitu. Baik Ibu. Oke, sip, berarti kita berhasil. Oke. Mungkin ada yang belum berhasil, bisa nanti sharing dengan temennya apa nih yang salah loginnya gitu ya. Oke, ada lagi kamu Tia?
teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Oke, sepertinya sudah Bu Neva. Terima kasih Bu Neva penjelasan Ya. materi terkait PSV-nya dan mungkin setelah ini dari teman-teman agen statistika bisa coba buat akun dan sebagainya seperti itu. Mungkin sebelum kita selesaikan Zoom kali ini, kita boleh dokumentasi terlebih dahulu nggak, Bu? Oke, yuk. Oke, mungkin teman-teman yang bisa on cam. Oke, Saya 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, kalau dari Bu Neva ada apa request gaya nggak, Bu? Gaya potiknya dong, gaya potiknya gimana? Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Terima Oke, kasih baik. banyak Ibu Neva dan teman-teman agen statistik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan liburnya setengah hari lagi. Saya izin live ya. Bu, Terima kasih semua. Terima kasih, Ya. Bu. baik Ibu, terima kasih.